Halo kelas 7, sekarang kita kembali lagi ke fisika. Kita lanjut ke subtopik yang selanjutnya. Sekarang kita masuk ke kalor, tapi kalor ini kita hari ini akan bahas yang bagian kedua ya. Jadi siapkan handout kalian, usahakan kalian bisa print karena handout ini akan kita butuhkan untuk untuk mencatat rumus, untuk mencatat penjelasan. Kita akan menggunakan handout ini ya. Kita mulai penjelasannya. Nah, sebelum ke penjelasan yang lebih lanjut, kita lihat simulasi dari kalor berikut ini. Kita lihat simulasi ini. Simulasi ini menunjukkan pengaruh kalor terhadap suatu zat. Jadi sambil mereview materi pelajaran minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengaruh kalor terhadap suatu zat sehingga menyebabkan kenaikan suhu ya. Nah, sekarang karena kita juga belajar mengenai pengaruh kalor yang kedua, yaitu kalor dapat mengubah wujud suatu zat ya. Jadi sekarang kita coba lihat simulasi ini. Misalnya Miss punya satu kontainer, lalu Miss masukkan lilin ke dalamnya ya. Lilin, lalu kita akan panaskan. Kalian silakan perhatikan suhunya. Suhu dalam kontainer 22 derajat Celcius. Oke. Lalu kita panaskan. Butuh berapa derajat lilin ini bisa cair? Ini ya, cair ya. Nah, ternyata lilin ini bisa cair pada suhu 60 derajat Celcius. Oke. Jadi, ketika tadi lilin padat, lalu kalian amati suhunya naik. Tadi awalnya 25, sekarang jadi 60 derajat Celcius. Nah, ketika suhu sudah menjadi 60, ternyata lilin ini berubah wujud. Seluruhnya sudah menjadi cair. Ya kan? Kenapa lilin ini bisa tiba-tiba menjadi cair? Yang tentunya melalui proses yang pertama, suhunya naik, yang kedua, wujudnya berubah. Ya kan? Jadi dua hal itu merupakan pengaruh kalor terhadap suatu zat. Oke? Pengaruh kalor terhadap suatu zat, suhunya menjadi naik atau ada perbedaan suhu. Dan yang kedua adalah perubahan wujud zat. Ya. Lalu misalnya kalau kita dinginkan, nah ini suhunya turun. Nah, kembali ke 22 derajat, wujud zatnya menjadi padat. Nah, ya kan? Miss goyangkan kontainernya, dia tidak bergerak lagi. Nah, artinya lilin ini sudah menjadi zat padat. Ketika kita kembalikan kita dinginkan suhunya, tidak ada kalor yang diserap, maka lilin ini wujudnya kembali menjadi wujud padat. Oke, kita ulangi sekarang. Dan kita akan coba untuk zat yang lain ya. Sekarang kita coba es. Nah ini es awalnya suhunya -20 derajat Celcius. Ketika es ini diberi kalor alias kita panaskan, silakan kalian amati ya. Dipanaskan, suhunya naik sampai 0 derajat. Nah ketika sudah 0 derajat, es ini sudah berubah wujud yaitu menjadi cair. Ya, jadi menjadi cair. Nah, ketika didinginkan sampai -20 derajat lagi, wujudnya berubah menjadi padat. Ya kan? Nah, sekarang kita coba yang lain, misalnya coklat. Nah, sekarang kira-kira berapa derajat? Ya, kira-kira coklat ini membutuhkan suhu berapa derajat agar dia bisa mencair? Ya kan? Kira-kira butuh berapa derajat sih? Kalau tadi lilin butuh 60 derajat. Kalau es butuh sampai 0 derajat. Nah, kalau coklat kira-kira dia butuh berapa derajat agar dia itu bisa berubah wujud? Bisakah kalian menebaknya?
Ya, coba pikirkan. Miss kasih waktu 30 detik. Oke, sekarang ya, coba ya. Sekarang kita akan panaskan. Awalnya 22 derajat Celcius, kita panaskan coklatnya. Nah, ternyata 35 derajat Celcius, coklat ini sudah berubah wujud menjadi cair. Ya, jadi dengan diberikan kalor dan kalor itu bisa menaikkan suhu coklat, lalu kalor itu dapat mengubah wujud coklat ternyata pada suhu 35 derajat Celcius. Oke. Nah, kalau misalnya didinginkan, kita dinginkan kembali, ya kembali pada suhu awal 22 derajat, coklat ini akan menjadi padat. Oke. Kita ulangi dengan zat yang lain, keju. Kira-kira berapa derajat? Silakan dipikirkan. Nah, kita coba ya, panaskan ya. Awalnya 25 derajat Celcius, wujudnya padat, dipanasi, ternyata 51 derajat Celcius, wujud zatnya bisa berubah menjadi cair. Ya, keju memerlukan 51 derajat supaya dia bisa cair. Oke. Sekarang yang terakhir yaitu aluminium. Nah, ini. Kira-kira aluminium butuh berapa derajat ya? Kalau suhu bejana awalnya, suhu aluminium awalnya itu 30 derajat Celcius, lalu kita panaskan, kita beri kalor, sampai suhunya naik terus. Nah, ternyata aluminium memerlukan suhu sebesar 660 derajat Celcius baru dia bisa cair, dia bisa berubah wujud. Ya. Jadi ternyata aluminium ini merupakan zat yang paling tinggi titik lelehnya, ya. Kalau dibandingkan dengan semua yang sudah Miss beri di sini yang sudah kita coba, jadi dari keju, es, lalu coklat, lilin, lalu ada apa ini? Aluminium ya. Ternyata aluminium memiliki titik leleh atau melting point yang paling tinggi daripada yang lain. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ternyata ketika kalor itu kita gunakan untuk mengubah wujudnya benda, ada hal-hal yang bisa mempengaruhi cepat atau lambatnya kalor itu dalam mengubah wujudnya benda. Apa saja? Kita akan lihat di slide yang berikutnya. Nah, berdasarkan simulasi yang tadi kita sudah lihat, maka kita lihat handout ya sekarang ya. Kalor dapat mengubah suatu benda sebetulnya bergantung pada apa. Ya. Nah, di sini kalor itu bisa mengubah wujud suatu benda, dia itu bergantung pada yang pertama, bergantung pada massa benda yang akan diubah wujudnya. Oke. Jadi berapa banyak air atau berapa banyak es yang akan diubah wujudnya. Nah, itu mempengaruhi banyaknya kalor. Ya. Lalu yang kedua adalah bergantung pada besar kalor laten yang terdapat pada setiap zat. Ya. Jadi yang pertama bergantung pada massa zat yang dipanaskan. Lalu yang kedua bergantung pada kalor laten. Nah, sebetulnya apa sih kalor laten itu? Kita lihat di handout yang selanjutnya. Nah, ini ya. Apa sih sebetulnya kalor laten itu? Kalor laten adalah, bisa dicatat bersama-sama dengan Miss. Kalor laten adalah banyak kalor
Jadi kalor laten adalah banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud satu kilogram zat. Nah, ini ya. Kalor laten adalah banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kilogram zat. Jadi 1 kilogram zat perlu kalor berapa banyak? Sehingga kalor itu dapat membuat zat ini bisa berubah wujud. Ya, kalian tahu ya berubah wujud itu seperti apa? Berubah wujud di sini yang dimaksud adalah dari padat ke cair, dari cair ke gas, lalu dari cair ke padat lagi, ya kan? Nah, dari cair ke mana? Dari cair ke padat, dari cair ke gas, dari gas ke cair. Nah, itu namanya perubahan wujud. Jadi ketika satu benda itu bisa berubah wujud, itu dipengaruhi sama kalor laten. Kalor laten itu apa? Banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kilogram zat. Nah, di sini Miss berikan satu tabel. Tabel ini berisi nama zat dan kalor leburnya masing-masing, kalor latennya masing-masing. Ya. Kalau tadi Miss di sini bilang ada yang namanya kalor laten. Nah, kalor laten itu banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kilogram zat. Nah, tergantung sekarang karena berubah wujud itu bisa dari padat ke cair. Gini ya. Berubah wujud itu bisa dari padat ke cair atau misalnya dari cair ke dari cair ke gas. Ya, yang sering kita jumpai dari padat ke cair, dari cair ke gas. Nah, oleh karena itu kalor laten di sini ada beberapa istilah di fisika yang menyebutkan nama lain dari kalor laten itu adalah kalor lebur. Kenapa dinamai kalor lebur? Dinamai kalor lebur karena banyak kalor yang diperlukan untuk meleburkan 1 kilogram zat. Jadi artinya pada saat benda yang dipanaskan itu berupa zat padat, lalu dia dicairkan menjadi zat cair. Ya, maka kalor latennya kita sebut sebagai kalor lebur. Lebur itu mencair, melting. Oke. Lalu kalau misalnya zat yang kita panaskan itu wujudnya cair dan kita mau ubah dia menjadi gas, maka di dalam fisika ada istilah yang namanya kalor uap. Nah, ini ya, ada yang namanya kalor uap. Apa sih kalor uap itu? Kalor uap itu sama dengan kalor laten. Jadi kenapa kok dinamai kalor uap? Oh, karena pada saat itu, pada peristiwa itu, zat yang akan diubah wujudnya itu berbentuk cair. Jadi, zat cair yang akan diubah wujudnya menjadi gas. Otomatis, kalor yang diperlukan menjadi berbunyi begini. Banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud ini kita ganti. Untuk mengubah cair menjadi gas. Cair menjadi gas itu istilahnya adalah menguap. Untuk menguapkan 1 kilogram zat. Ya, paham ya? Jadi kalor laten itu ada dua istilah lain. Ada yang namanya kalor lebur. Kalor lebur itu ketika bendanya dari padat diubah menjadi cair. Lalu istilah satu lagi yaitu kalor uap. Nah, kalor uap itu ketika zat yang kita panaskan berbentuk cair lalu akan diubah menjadi gas. Ya, jangan bingung, sebetulnya ketiga hal ini tuh sama kok. Jadi kalor laten, kalor lebur, kalor uap itu sama saja. Tetapi di sini Miss kasih tahu karena beberapa soal mungkin dia tidak
dia tidak menyebutkan kalor laten, tapi dia menyebutkan kalor lebur, dia menyebutkan kalor uap. Nah, dari situ kalian bisa tahu, oh ketika disebutkan kalor lebur, maka maksud di sini itu adalah kalor laten. Ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tabel. Di sini ada nama zat, oksigen, nitrogen, dan lain-lain. Di sini ada titik lebur. Titik lebur itu melting point, ada boiling point, ada kalor lebur. Kalor lebur itu ya laten ini, ya. Cuman kalor lebur ini maksudnya banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah oksigen padat menjadi cair. Nah, itu nilainya segini. Ya. Kalor uap berarti banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah oksigen cair menjadi uap. Itu nilainya segini. Ya. Sama seperti misalnya ini alkohol. Nah, kalor lebur berarti kalor yang digunakan untuk meleburkan, untuk mencairkan alkohol. Ya kan? Dari padat jadi cair, alkohol padat jadi alkohol cair, itu nilainya ini. Sedangkan untuk menguapkannya, maka nilainya adalah segini. Ya. Nah, untuk tabel-tabel ini kalian tidak perlu hafalkan. Ini Miss beri contoh saja, yang intinya Miss mau jelaskan bahwa ternyata kalor laten setiap zat itu beda, ya. Jadi tergantung pada titik leburnya berapa, titik didihnya berapa. Besi tidak sama dengan amonia. Air, kalor yang diperlukan untuk mencairkan es tidak sama dengan kalor yang diperlukan untuk mencairkan perak. Karena struktur molekulnya beda, sehingga nilainya juga berbeda. Oke? Kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Tetap di handout halaman 1 ya. Nah, sekarang apa sih rumus untuk menghitung banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah wujudnya benda? Nah, rumus yang kita pakai ada satu rumus, Q sama dengan M kali L. Ya. Nah, apa itu M? Apa itu Q? Q adalah jumlah kalor yang diperlukan, satuannya adalah joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. L adalah simbol dari kalor laten, yang satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Namun di sini Miss tambahi, seperti penjelasan Miss yang sebelumnya, L juga bisa berarti kalor lebur, ya, satuannya joule per kilogram, atau dapat juga disebutkan dengan kalor uap. Kalor uap juga sama, satuannya joule per kilogram. Ya, jadi kalau misalnya kalian nanti dapat soal, kalian ketemu dengan kata-kata kalor uap. Apa itu kalor uap? Nah, kalor uap itu maksudnya adalah L, kalor laten. Hanya saja kalor uap itu artinya benda yang kalian panaskan berupa cair dan akan dijadikan gas, akan diuapkan. Maka kita menggunakan istilah kalor uap. Ya. Lalu dilengkapi ada satu segitiga. Maka kalau kalian mau pakai segitiga bantuan, kalian bisa lengkapi Q ada di atas, M kali L. Gini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini kita kerjakan sama-sama ya. Kalau nanti kalian mau catat boleh, silakan di pause video ini, bisa dicatat di handout masing-masing. Contoh soal, Angel memanaskan 500 gram es bersuhu 0 derajat Celcius di atas sebuah kompor. Jika kalor lebur 336.000 joule, ya, maka pertanyaannya adalah tentukan banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah es menjadi air bersuhu 0 derajat Celcius. Nah, di sini kita bisa tulis diketahui sama dengan M 500 gram. Jangan lupa ketika kalian lihat ini masih belum satuan SI, maka kamu ubah dulu ke SI. Ubah dulu ke kilogram, jadi 0,5 kilogram. Ya, ini 0,5 kilogram. Lalu suhu tidak kita pakai di sini, ya.
Jika kalor lebur, nah ini dia sebutkan tentang kalor lebur. Kalor lebur berarti kalor laten yang tadi. Jadi simbolnya adalah L. L sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Ini sorry ada salah ketik satuannya, Joule per kilogram. Pertanyaannya, tentukan banyak kalor yang diperlukan. Nah, berarti yang ditanya adalah Q. Ya, ditanya berarti Q. Maka kita bisa langsung jawab. Kita punya satu rumus di sini, Q sama dengan M kali L. Q sama dengan 0,5 kali 336.000. Berarti Q sama dengan berapa? 336 dibagi 2 berarti 16 ya. Lalu 8 ya, 168.000 Joule. Nah, seperti inilah cara pengerjaan soalnya. Paham ya? Silakan dipelajari dulu dan dipahami. Setelah itu kita akan lanjut ke handout halaman kedua. Nah, setelah mempelajari rumus kalor yang digunakan untuk mengubah wujudnya benda, sekarang kita review ya. Dari pelajaran sebelumnya kita sudah belajar kalor mengubah suhu suatu benda. Ya. Dari kalor mengubah suhu suatu benda, kita belajar satu rumus yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya. Dan hari ini kita belajar kalor mengubah wujud suatu benda. Nah, dari pelajaran hari ini kita belajar satu rumus lagi, Q sama dengan M kali L. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Miss, kalau misalnya kita tes, bagaimana kita bisa membedakan apakah soal tersebut menggunakan rumus QMC delta T atau soal tersebut menggunakan rumus QM kali L? Bagaimana kita bisa membedakannya, ya? Nah, ini Miss kasih sedikit tips gitu ya, cara untuk membedakan. Ini bisa kalian catat. Cara ini penting untuk kalian ketahui dan pahami, karena ketika kalian sudah paham cara ini, maka ketika kalian mendapat berbagai macam soal, kalian akan mengerti rumus mana yang akan kalian pakai. Ya, karena tidak semua rumus bisa dipakai di dalam satu soal. Nah, ini caranya. Kapan kalian harus menggunakan rumus QMC delta T? Kapan? Ketika kalian mendapati soal seperti ini. Ketika kalian baca soal itu menceritakan bahwa wujud suatu benda yang dipanaskan itu tetap alias tidak berubah. Ya, jadi awalnya memanaskan air, lalu sekarang awalnya airnya dingin jadi panas, gitu ya. Jadi wujudnya tetap tidak berubah. Dan juga yang kedua, kapan pakai rumus MC delta T? Ketika soal tersebut menceritakan suhu benda yang dipanaskan itu berubah. Suhu benda berubah, ya. Nah, ini kata kuncinya. Jadi kapan kalian menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T? Ketika soal itu menceritakan tentang wujud bendanya tetap, tetapi suhunya berubah. Seperti tadi Miss bilang, Miss mau bikin air panas, maka Miss ambillah air dingin yang bersuhu 20 derajat, lalu Miss panaskan sampai airnya mendidih sampai 100 derajat Celcius. Awalnya Miss panaskan air wujudnya. Setelah Miss panaskan, suhunya naik dan wujudnya tetap air. Jadi suhu bendanya berubah tetapi wujudnya tidak. Maka ketika kalian mendapati soal yang seperti ini, kalian bisa menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T.
ya. Nah, kapan menggunakan rumus Q sama dengan M kali L? Rumus ini bisa digunakan ketika kalian mendapati soal yang bercerita tentang wujud benda yang dipanaskan itu berubah. Gini ya. Ya namanya aja kalor mengubah wujud suatu benda. Jadi kalian hanya bisa menggunakan Q sama dengan M kali L ketika wujud benda yang dipanaskan itu berubah. Oke? Tetapi suhu benda nilainya tetap. Ya. Jadi biasanya ketika wujudnya berubah itu suhunya tetap. Jadi misalnya kalian memanaskan es yang suhunya 0 derajat Celcius, kalian mau cairkan. Dicairkan tuh menjadi air yang suhunya 0 derajat Celcius juga. Nah, ini kalian lihat, suhunya 0 derajat, suhunya 0 derajat. Sebelum dipanaskan 0, sesudah dipanaskan juga 0. Maka suhu bendanya tetap tidak berubah. Tetapi kalau kalian lihat wujudnya, awalnya es lalu sekarang menjadi air, maka wujud bendanya berubah. Nah, ketika kalian mendapati soal yang bercerita seperti ini, kalian bisa menggunakan rumus Q sama dengan M kali L. Ya. Tetapi ketika kalian mendapati soal ini, wujudnya tetap. Jadi tadi Miss panasi air, suhu 20 derajat Celcius, Miss mau bikin air panas. Ini tadi air dingin, air D, ini air P, air panas. Sekarang air panas suhunya 100 derajat Celcius. Wujudnya tidak berubah, air ya tetap air, namun suhunya berubah. Awalnya 20 derajat Celcius, sekarang menjadi 100 derajat Celcius. Ketika kalian mendapati soal seperti ini, maka kalian bisa menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Oke? Nah, sekarang Miss akan berikan beberapa contoh soal mengenai pemakaian atau penggunaan rumus kalor yang tadi sudah kita pelajari, ya. Nah, di soal-soal ini Miss akan berikan soal random. Jadi, kita tidak tahu apakah rumus yang dipakai itu akan M kali L atau M kali C kali delta T. Kita tidak tahu, ya. Jadi, kalian sendiri yang harus bisa mengklasifikasikan soal ini menggunakan rumus apa, ya. Yuk kita bahas. Miss berikan 3 soal. Soal nomor 1 kita bahas sama-sama ya. Untuk soal nomor 1, ada soal seperti ini. Sebongkah logam masanya 0,75 kg, ya. Kita tulis dulu, berarti M, ya kan? M sama dengan diketahui nih ya, 0,75 kg. Dipanaskan hingga mengalami kenaikan suhu, ya kan, sebesar 120 derajat Celcius. Ingat, kenaikan suhu itu adalah delta T. Delta T sama dengan 120 derajat Celcius. Apabila kalor yang diberikan kepada logam itu 36 kJ, jadi Q sama dengan 36 kJ. Jangan lupa dijadikan joule, artinya dikali 1000, ya kan? Pertanyaannya, tentukan kalor jenis logam tersebut. Berarti caranya adalah ditanya adalah C. C itu yang kemarin kalor jenis. Bagaimana menjawab C? Berarti rumusnya adalah, kalau kalian buka lagi di handout yang kemarin, untuk C, ya, pakai segitiga boleh. C sama dengan berarti Q dibagi M kali delta T. Lalu kita masukkan angkanya, 36.000 dibagi M. M itu 0,75 kali delta T, 120, ya. Kita bisa simplify, bagi 121 bagi 120 berapa ini? 300 ya. Gini. Lalu kita sederhanakan lagi, 300 dibagi 75 per 100. Berarti ini kalau kita simplify lagi supaya ringkas, bagi 25 3, bagi 25 4. Berarti kita sekarang bisa dapati 300 kali 4 per 3. Coret, berarti jawabannya 400
Joule per kilogram derajat Celcius. Ya. Untuk nomor 1, untuk soal nomor 1 jelas kita pakai rumus QMC delta T, ya kan? Kenapa Miss langsung memilih QMC delta T? Karena sebetulnya kata kuncinya ada di sini. Mengalami kenaikan suhu, ya. Lalu kalian lihat, kalau kalian pelajari dari soal ini, dia tidak bercerita, tidak menceritakan tentang logam yang berubah wujud. Dia cuman bilang ada logam masanya 0,75 dipanaskan. Ya akhirnya ya masih logam itu gitu loh. Ya. Jadi logam dipanaskan berarti wujudnya tetap. Dia tidak bilang kalau dia berubah jadi cair atau sejenisnya. Maka dari itu kita bisa langsung menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 3. Kalian bisa lihat di handout nanti, di soal yang Miss kasih ya, soal assignment ya. Nah, di contoh soal nomor 3 kita baca berapakah kalor yang dibutuhkan, berarti dia menanyakan berapa banyak kalornya. Oke. Untuk melebur itu mencair ya. Untuk meleburkan 200 gram es bersuhu 0 derajat Celcius menjadi air yang suhunya 0 derajat Celcius. Oke. Nah, di sini juga diberitahu kalor lebur es itu 336.000. Nah, kita tulis, diketahui berarti kan massa. M sama dengan 200 gram. Ingat satuannya belum SI, kita harus ubah ke satuan SI. Satuan SI-nya adalah kilogram, maka kita bagi dengan 1000, 0,2 kilogram. Gini ya. Lalu digunakan untuk meleburkan mencairkan ya. Mencairkan es, jadi awalnya itu ceritanya es suhunya 0 derajat Celcius diubah ya kan, diberi kalor, lalu diubah menjadi air yang suhunya 0 derajat Celcius. Jadi kalau Miss tulis begini, es 0 derajat Celcius diubah menjadi air 0 derajat Celcius. Ya kan? Diketahui kalor lebur apa? Kalor lebur adalah L. Kalor lebur itu nama lain dari kalor laten, ya. Bisa dibilang kalor laten, bisa dibilang kalor lebur. Nah, L-nya di sini 336.000. Pertanyaannya pakai rumus apa? Otomatis kalau dari sini kelihatan sekali kita pakai rumus yang kedua, ya. Jadi rumus yang akan kita pakai untuk penyelesaiannya Q sama dengan M kali L. Ya. Kenapa pakai QM kali L? Kita amati, oh ternyata 0 derajat, akhirnya juga 0 derajat. Berarti suhu tidak berubah. Lalu, awalnya es berupa padatan, setelah dipanasi dia mencair, berubah jadi air. Nah, berarti wujudnya berubah, tetapi suhunya tetap. Otomatis kita pakai rumus Q sama dengan M kali L. Ya, kita masukkan Q sama dengan M 0,2 kali 336.000. Berarti Q sama dengan, kita hilangkan komanya dengan mengalihkan ini ya, dengan 10. Lalu kita hitung berarti 0, 0, 12, 7, 6. 67.200 Joule. Ya, ini jawaban dari nomor 3. Miss beri 2 soal lah ya, 2 soal dulu lah untuk sekarang. Silakan dipelajari dan dipahami, dan yang paling penting adalah mengerti kapan menggunakan rumus QMC delta T dan kapan menggunakan rumus M kali L. Ya.